Halo pagi kawan, kembali lagi ke channel gue, Pembatas Komik dengan gue Ardi Batas. Sekarang hari ini gue bakal ngebahas tentang Crisis on Infinite Earths atau krisis pada bumi tak terhingga. Kalau kalian ingat ya, pada awal tahun 2020 kemarin, CW dengan serial pahlawan supernya telah membuat event komik Crisis on Infinite Earths muncul di layar kaca Amerika. Walau nggak plek sama kayak di versi komik ya, event crossover dari beberapa serial TV ini kelihatan epic banget dengan banyak cameo dan easter egg yang muncul di event tersebut. Kalau kalian ingat ada Flash film ketemu Flash TV series juga di situ. Di jagat komik DC sendiri, event Crisis adalah kejadian terpenting di sana. Dengan cerita yang kadang rumit yang biasa di akhir event akan merubah tatanan multiverse di seluruh dunia komik DC. Gua niatnya tiap minggu, enggak tiap minggu deh, tiap 2 minggu sekali dimulai dari hari ini bakal nyeritain semua event Crisis yang udah pernah terjadi di DC Comic. Kata Crisis sendiri mulai muncul dari Crisis on Earth One pada tahun 1963 di mana Justice League of America dari bumi 1 atau Earth One ketemu sama Justice Society of America dari Earth 2 yang saling berinteraksi untuk team up melawan kejahatan entah dari Earth One atau dari Earth 2 atau bahkan dari Earth 3 ngelawan apa sih? Crime Syndicate ya kalau nggak salah Earth 3 itu. Balik lagi ke inti cerita. Jadi semenjak saat itu istilah krisis mulai sering digunakan untuk cerita serupa di mana para pahlawan dari bumi satu atau Earth One berinteraksi dengan pahlawan atau penjahat dari bumi lain atau Earth lain ya. Tapi pas tahun 1985 dimulai dengan Crisis on Infinite Earth, istilah krisis mulai berubah penggunaannya. Jadi pas awalnya tuh krisis tuh dipakai buat nandain event crossover biasa. Jadi misalkan dari Earth One ke Earth 2 krisis, dari Earth One ngelawan Earth 3 krisis tapi dimulai dari cerita Crisis on Infinite Earths itu istilah krisis mulai berubah penggunaannya, jadi menjelaskan event skala besar yang melibatkan multiverse secara luas yang efek kejadiannya ngerubah tatanan cerita di si multiverse yang sedang berjalan, entah itu peraturannya atau bakal benar-benar berubah jauh lah. Nah, di tahun 2019 kemarin di komik Young Justice Volume 1 dijelaskan lebih jauh tentang apa itu krisis. Di komik itu dijelaskan kalau krisis itu adalah merupakan kejadian tidak natural yang berubah bumi dari evolusi naturalnya yang udah pernah terjadi selama 7 kali. Nah, dari definisi dari komik tadi, jadinya event krisis yang bakal gue bahas ke depannya cuma 7 itu dulu. Dimana ada Crisis on Infinite Earths, terus Zero Hour Crisis in Time, Infinite Crisis, Final Crisis, Flashpoint, Convergent, dan yang terakhir Dark Knight Metal. Pas kan 7? Ya. Tapi ya, judul-judul yang pakai kata crisis tapi sebenarnya nggak masuk kategori crisis kayak Identity Crisis sama Heroes in Crisis itu nggak gue masukin karena menurut definisi di komik Young Justice tadi itu Identity Crisis sama Heroes in Crisis itu nggak termasuk dalam event crisis walaupun di nama eventnya sendiri ada nama crisisnya. Dan tuh aja misal ada nanya loh kok cuma 7 itu doang, kok Doomsday Clock gak dimasukin, kan itu juga ngerubah tatanan dunia DC Universe. Iya, Doomsday Clock itu termasuk ke event setingkat krisis. Cuma untuk sekarang gue fokus ke 7 cerita itu dulu aja ya. Tapi bisa aja nanti bakal gue ceritain itu event-event lain selain 7 event di atas. Jadi sesuai judul dari video ini, gue bakal mulai dari Crisis on Infinite Earths. Jadi pada tahun 80-an di situ mulai sulit untuk ngatur alur cerita dari multiverse yang lagi berjalan. Ditambah lagi mereka juga baru dapetin karakter baru dari beberapa perusahaan komik yang abis mereka beli. Dan DC pengen masukin tuh karakter itu ke cerita utama di komik DC. Nah, jadi setelah mikir agak panjang, Crisis on Infinite Earths itu dijadiin jawaban untuk permasalahan yang sedang dilanda DC pada saat itu. Event ini sendiri niatan dibuat DC untuk menghancurkan seluruh multiverse DC yang sedang berjalan, ngebuat sebuah awalan baru di mana semuanya ke reset. Jadi semuanya originnya baru. Semuanya pokoknya kayak mulai di awal lagi benar-benar reset. Dan
konsep multiverse sendiri dihapus di Crisis on Infinite Earths. Jadi cuma bakal ada satu bumi setelah cerita Crisis on Infinite Earths, dengan alur cerita dan karakter yang para penulis atau editor DC Comics inginkan ya. Oke. Setelah narasi panjang tadi ya, sekarang kita mulai aja cerita utamanya, yaitu Crisis on Infinite Earths. Crisis on Infinite Earths sendiri dibuat oleh Marv Wolfman, George Perez, dan Dick Giordano pada tahun 1985. Maaf kalau pelafalannya salah, agak susah juga namanya. Dimana di awal komik diceritain pada tentang awal mula multiverse yang seharusnya ternyata cuma satu semesta doang atau satu Earth doang. Nggak kayak sekarang ada multiverse. Lalu ngelompat ke masa depan, di mana salah satu bumi di multiverse terkena cahaya putih yang merupakan gelombang antimatter yang mulai melenyapkan dunia tersebut, dan sosok orang berjubah hijau bernama Pariah muncul di sana dan menyaksikan dunia itu hancur. Dia nggak bisa apa-apaan, cuma bisa nyaksiin aja. Gelombang energi negatif atau antimatter itu nggak berhenti di dunia yang baru hancur itu aja. Gelombang itu berlanjut ke sasaran berikutnya, yaitu Earth 3, dunia versi jahat dari Justice League atau Crime Syndicate yang gue bahas tadi juga ada berada. Terlihat juga bahwa dunia yang menjadi target gelombang antimatter itu bakal dilanda bencana dulu. Jadi gelombangnya itu ngehapus semestanya dulu, nyisain bumi. Dan bumi sendiri nggak cuma diem aja, bumi sendiri bakal dilanda bencana kayak Earth 3 sekarang. Dia dilanda angin topan, tsunami, terus longsor, terus gunung meletus, banyak deh. Nah, terus di cerita itu juga, kalau kalian yang baca tentang Crime Syndicate sebelum tahun 1985, kalian bakal tahu bahwa Crime Syndicate itu kan organisasi kejahatan yang tujuannya tuh berbuat jahat lah ya ke orang-orang di bumi. Nah, ini jadi pemandangan yang menarik di mana di momen terakhir Earth 3 itu para anggota Crime Syndicate yang notabene penjahat ya, kayak Ultraman, Owlman, Power Ring, Johnny Quick, sama Superwoman, malah berusaha ngelindungin bumi dari bencana yang diakibatkan sama gelombang antimatter. Padahal mereka sendiri selama ini kan nguasainnya dengan tangan besi, dengan penuh kejahatan lah ya. Lalu salah satu superhero di Earth 3 ini, pahlawan terakhirnya ya, yaitu adalah Lex Luthor. Lex Luthor versi Earth 3 itu salah satu pahlawan. Dia diliatin di komik ini ngirimin anaknya nggunain roket khusus ya ke dunia lain di multiverse sebelum akhirnya Earth lenyap tenggelam di dalam cahaya putih yang diakibatkan oleh antimatter. Ini nyerminin kejadian Superman yang dikirim orang tuanya ke bumi. Ini juga ngelihat, tapi kalau di sini diliatin Lex Luthor versi Earth 3 ngirimin anaknya ke Earth 1. Terus sebelum Earth 3 benar-benar hancur, Pariah muncul. Dan dia muncul cuma buat nyaksiin Earth 3 lenyap juga. Alasan di sini Pariah muncul masih misterius. Jadi entah kenapa selalu muncul dan nyaksiin dunia itu lenyap. Dan dia nggak bisa bantu apa-apa ke dunia itu, nggak bisa ngantiin juga. Di tempat lain, di cerita Crisis on Infinite Earths, terlihat sosok bernama Monitor nyaksiin multiverse berada di ambang kehancuran. Dia ngomandain asistennya yang bernama Layla untuk ngumpulin para pahlawan dan penjahat super pilihannya. Karena menurut Monitor, dari semua masa depan yang dia lihat itu, hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan multiverse. Semacam kayak Doctor Strange di Infinite War ya. Jadi itu juga bisa dipakai buat tameng buat DC di tahun 1985. Misalkan ada yang nanya, kok itu Infinite Earths Monitor nggak manggil semua Superman atau Wonder Woman dari semua multiverse aja buat ngentiin gelombang antimatternya? Kan mereka kuat. Tapi balik lagi kan ke ceritanya, si Monitor udah bilang dari semua mungkin masa depan yang dia lihat, cuma ini satu-satunya cara buat nyamatin multiverse ya, kayak gitulah. Jadi kayak nutupin plot hole dengan
kata-kata itu. Terus balik lagi ke cerita ya, si Layla juga sebelum dikirim ke misi yang dikasih sama monitor, dia dikasih kekuatan untuk merubah dia jadi harbinger sana si monitor itu. Terus setelah dikasih kekuatan, harbinger ngebawa pahlawan dan penjahat super dari masa lalu dan masa depan dari seluruh penjuru multiverse untuk dibawa ke tempat monitor. Salah satu penjahat yang dia rekrut adalah Psycho Pirate dari Earth 2. Penjahat itu punya kemampuan manipulasi emosi yang ngebantu Harbinger buat ngerekrut Killer Frost dengan cara ngebuat dia suka sama Firestorm. Psycho Pirate ini kenapa gue singgung, walaupun penjahat ya, kan padahal banyak penjahat lain. Itu gue singgung karena dia itu bakal sering muncul di cerita ini, makanya gue singgung dari sini. Walaupun dibilang ngumpulin penjahat dan pahlawan super dari seluruh multiverse, nanti dilihatin pas udah ngumpul semua itu cuma ada karakter dari Earth 1 sama Earth 2 doang. Jadi dari semua multiverse yang dikumpulin cuma pahlawan dari Earth 2 sama Earth 1 yang notabene itu pahlawan yang populer pas zaman itu. Di tempat lain ya, di Earth 1, Batman versi Earth 1 yang nggak dipilih dari misinya monitor, nggak tahu apa-apa yang terjadi sama multiverse. Dia juga kayak masih aja sibuk gelut sama Joker di Gotham. Sampai akhirnya muncul Flash yang secara misterius minta tolong untuk nyelamatin bumi yang mau mati. Tapi karena munculnya tiba-tiba dan Batman gak paham juga konteks obrolan si Flash apaan, ini jadi mirip adegan di BVS. Kalau kalian ingat, dimana Flash muncul yang ngobrol suatu hal tanpa konteks yang jelas yang cuma bikin Batman bingung doang. Apalagi di sini Batman lagi gelut sama Joker. Batman makin bingung, ini Flash mau ngapain, bantu enggak? Tiba-tiba ngomong kayak gini. Ya gitulah. Terus balik lagi ke monitor sama tim pahlawan sama penjahatnya. Dia ngejelasin rencananya, terus konsekuensi kalau rencananya itu gagal. Di mana kalau rencananya itu gagal buat ngentiin musuh monitor yang nyebabin antimatter itu, bahkan monitor yang super hebat ini, dia punya kemampuan yang hebat ini juga gak bisa ngentiin bencana yang bakal disebabin oleh musuhnya ini. Pas tahun 1985 monitor kurang dijelasin deh, maksudnya dia punya kekuatan apa, tapi untuk sekarang dijelasin bahwa monitor itu sendiri itu super kuat. Dia bisa monitor atau Marnovu ya, nama aslinya Marnovu itu, dia salah satu makhluk terkuat di dunia DC Comic. Walaupun kayak dilihatin sekilas-sekilas di cerita DC sebelum Clash on Infinite Earths, monitor itu punya kekuatan ini, kekuatan itu, tapi masih belum jelas dia sekuat apa. Tapi dia ngejelasin itu, yang berarti musuhnya sebanding sama si monitor itu. Atau monitor sendiri sebenarnya itu udah dijelasin di komik ini juga. Dia itu berhubungan simbiosis dengan semesta, dengan energi positif. Sedangkan musuhnya yang ngirimin gelombang antimatter ke seluruh alam semesta itu, dia kebalikan dari monitor. Dia dapat kekuatan dari semesta antimatter atau semesta yang dipenuhi energi negatif seperti Earth 3. Yang anehnya ya, di event ini di awal-awal malah dilihatnya Earth 3 dihancurin sama musuhnya monitor itu. Yang harusnya nggak usah dong. Toh itu kan universal udah dipenuhi sama energi negatif. Harusnya malah bikin dia kuat. Kalau ngancurin malah ngelemahin dia. Beda sama dia ngancurin universe lain yang ngelemahin si monitor itu sendiri. Balik lagi ya ke cerita. Jadi semakin banyak semesta positif atau earth positif yang dihancurin, semakin lemah juga monitor seperti keadaannya sekarang. Setelah musyawarah, para superhero itu musyawarah, mereka akhirnya setuju untuk mengikuti rencana dari monitor, lalu semuanya dipencar ke seluruh alam semesta di seluruh waktu juga. Di situ ntar diliatin kalau para pahlawan sama penjahat itu dibagi jadi tim-tim kecil sekitar 3 orang kalau nggak salah ya, yang kombinasinya cukup menarik juga sebenarnya, yang fungsinya mereka tuh buat ngelindungin menara emas buatan si monitor. Balik lagi ke markas monitor, jadi saat Harbinger dan monitor tinggal berdua, diliatin Harbinger nangis karena nyadarin ternyata musuh monitor tuh tahu tentang Layla. Dia kayak mulai dibisikan jahat sama musuhnya monitor, kayak hey ikutin gue aja, kayak gitulah sama musuhnya monitor. Jadi mulai sedikit demi sedikit kayak dicuci otak gitu sama musuh monitor. Dan
balik lagi ke Earth-1, Superman sama Batman yang balik lagi bukan bagian dari tim monitor, ngediskusin tentang pesan misterius yang disampaikan Flash. Terus abis lagi ngediskusin itu tiba-tiba Parea muncul gitu, nimbrung. Terus dia ngejelasin kalau Earth-1 itu mau mati karena multiverse itu diambang kehancuran. Tapi sebelum dia ngejelasin lebih jauh, seperti biasa dia ngilang. Tapi sekarang dia ngilang gak kayak sebelumnya dia ngilang pas waktu dunia mau hancur. Kalau sekarang dia ngilang tanpa alasan yang jelas, ngilang aja. Terus dari situ Superman dan Batman jadi sedikit paham tentang pesannya Flash. Terus balik lagi ke tim monitor ya. Semua anggota tim yang monitor, mereka ngelindungin menara emas monitor. Mereka ngelindungin dari apa? Mereka ngelindungin dari para Shadow Demon, yaitu tentara yang dikirim sama musuhnya monitor. Jadi musuhnya monitor itu udah mah ngirimin gelombang antimatter buat ngancurin multiverse. Terus dia juga ngirimin Shadow Demon buat ngegagalin apapun rencana monitor. Dia juga nggak tahu rencana monitor apaan, tapi intinya musuhnya si monitor ini dia pengen gagalin aja. Ada salah satu tim yang dikirimkan ke Atlantis di zaman dulu. Kelihatan kalau Arion ya, bukan Orion. Arion itu kayak nama Gor ya, Gor dekat UNJ Jakarta gitu kan, Arion, nama daerah gitu. Mungkin kalau yang nggak di Jakarta mungkin nggak tahu kali ya. Ya pokoknya sih bodo amat, balik lagi cerita si Arion sama Obsidian, anggota tim yang dikirim ke Atlantis itu kehilangan salah satu anggota timnya, yaitu Psycho Pirate. Mereka nggak tahu lah ini Psycho Pirate kemana, mereka bingung gitu kan. Tapi sebenarnya Psycho Pirate itu nggak kemana-mana, dia cuma nongkrong di luar kota Atlantis saja. Soalnya dia kesal, maksudnya ngapain sih dia penjahat tapi harus nimbrung sama pahlawan kayak gini. Terus pas lagi dia nongkrong di luar kota Atlantis gitu, si Paria tiba-tiba muncul di depan si Psycho Pirate. Terus Psycho Pirate yang bisa ngendalin emosi, dia ngerasain emosi ketakutan yang luar biasa dari Paria. Nah dari situ karena dia suka buat nyerap atau ngasih emosi, dia nyerap emosi ketakutan tersebut, karena itu emosi negatif, di mana si tokoh yang bernama Psycho Pirate senang karena dengan gitu dia bisa nambah kekuatan lah. Nah dari emosi ketakutan yang diserap itu, dia pengen nyebarin ketakutan ke para penduduk Atlantis itu. Tapi pas lagi dia nyebarin itu, tiba-tiba dia diculik ke dalam kegelapan di mana musuh monitor berada. Terus si musuh monitor tertarik sama Psycho Pirate dan kekuatannya. Terus musuh monitor langsung minta Psycho Pirate untuk jadi kaki tangannya. Balik lagi ke Atlantis, Paria yang ditinggal sama Psycho Pirate yang ngilang itu ngejelasin ke Obsidian sama Arion dan warga Atlantis kalau dia berasal dari dunia pertama yang hancur karena gelombang energi negatif. Lalu karena suatu kesalahan yang dia sendiri nggak tahu, dia dihukum untuk menyaksikan kehancuran multiverse secara terus menerus. Jadi makanya kenapa dia suka muncul di Earth 3 sebelumnya kan. Terus dia cuma nyaksiin doang, terus dia abadi sampai dia ngeliatin seluruh multiverse hancur. Tapi balik lagi ke cerita, sebelum Psycho Pirate bisa ngejelasin lebih jauh tentang gelombang energi negatif, tentang kehancuran multiverse dan apa penyebabnya, gelombang energi negatif mulai ngedekat ke Atlantis di zaman dahulu ini. Terus para anggota tim yang dikirimin monitor ngerasa dibohongin sama rencana monitor, karena monitor itu ngejamin bahwa kalau mereka dikirimin bumi bakal terselamatkan. Tapi setelah ngelihat ada energi antimatter atau energi negatif yang dekat, mereka ngerasa dibohongin. Lah katanya bakal selamat, ini gimana sih monitor? Nggak ini banget, bohong. Terus balik lagi ke monitor di markasnya, dia neliti anak Lex Luthor yang namanya adalah Alexander Luthor, yang ternyata bisa tumbuh super cepat hanya dalam beberapa hari saja. Jadi pas dikirim itu bentuknya bayi, tapi pas waktu sekarang diteliti itu bentuknya udah anak-anak. Ini anak tuh cukup spesial karena dia lahir di semesta antimatter tapi tumbuh di semesta positif, sehingga dia punya kedua energi di dalam tubuhnya, itu energi negatif dari Earth
Earth Tree di mana dia lahir, dan energi positif di mana dia tumbuh. Di tempat lain, Harbinger semakin dekat untuk dikendaliin sepenuhnya. Otaknya mulai kecuci sama musuhnya Monitor. Bahkan pikirannya juga bisa masuk ke dalam ruang gelap di mana dia ngelihat si Monitor sama Psycho Pirate berada. Di masa depan Earth One, diliatin kalau The Flash berusaha nyelamatin dunia yang dilanda bencana. Ya, jadi sebelum cerita Crisis on Infinite Earths, Flash itu udah nggak ada di masa sekarang, dia berada di masa depan. Di mana sebelum alasan apa kalian baca aja biar kita fokus sama cerita Crisis, karena gue kalau cerita karena suka nggak fokus juga. Balik lagi ke cerita ini, The Flash diliatin berusaha nyelamatin dunia di masa depan yang dilanda bencana sebelum akhirnya gelombang energi antimatter muncul maksa dia ya untuk kabur dengan cara bergetar super cepat yang sehingga keberadaannya menghilang tanpa bekas, jadi supaya nggak tertelan sama cahaya putih. Kabur dari sana, entah dia ke masa lalu, entah dia ke universe lain. Oh ya, yang menarik dari cerita cerita Crisis on Infinite Earths ini Crisis on Infinite Earths ini kayak ditulisin kronologi ceritanya. Jadi diliatin bulan sama masa di mana kejadian ini berada, dan diliatin juga kalau latar cerita utama ini memang di tahun 1985, di mana waktu komiknya dirilis. Mungkin ngebuat para pembacanya, wah ini terjadi sekarang ya. Gak gitu juga sih. Oh ya, balik lagi ke masa kini ya, tahun 1985 di Earth One. Dilihatin kalau Teen Titans sama Outsider berusaha keras ngetin bencana yang terjadi sama bumi. Beberapa dilihatin ngetin bangunan biar nggak roboh. Terus beberapa juga dilihatin ngebantuin evakuasi para penduduk. Terus Starfire juga yang ngeliatin energi antimatter mulai ngedekat, dia berusaha nembaknya laser dari tangannya, energi entah apa itu dari tangannya si Starfire, tapi nggak ada efek ya, sampai akhirnya si Superman sama Batman ngentiin usaha sia-sianya Starfire dan ngebantuin para Outsider sama Teen Titan yang lagi di sana. Terus mereka semua tuh Outsider, Teen Titan sama Superman sama Batman itu saling berbagi informasi yang mereka tahu. Pas lagi ngomong informasi yang sebenarnya minim karena mereka bukan anggota timnya si anti monitor kecuali Cyborg ya, tapi Cyborg nggak ada di sini. Lagi-lagi Flash muncul lagi, maksudnya mungkin alasan Flash muncul ini gara-gara cerita tadi ya, tapi bukan, ntar diceritain bukan. Jadi si Flash secara misterius muncul, minta tolong lagi sebelum terus minta tolong ke semuanya, terus tapi sebelum Flash ngilang lagi ya, si Batman berusaha ngide gitu kan, dia pengen narik Flash dari cahaya yang ngelimutin dia, karena si Batman ngeliat itu cahaya di belakang atau di sekitarnya Flash ini kayak nyiksa badannya si Flash, ini harus gue selamat, harus gue tarik kayaknya dari cahaya itu. Tapi si Jericho entah kenapa, salah satu anggota Teen Titan ya, anaknya Deathstroke juga, dia tahu kalau cahaya itu tuh berbahaya. Mungkin karena dia punya kemampuan psychic ya, dia mungkin baca pikirannya Flash, dia kayak ngasih tahu, oh cahaya tuh bahaya tuh, jangan biarin Batman nyentuh. Nah makanya karena dia tahu cahaya itu berbahaya, dia berusaha nyelamatin Batman untuk gak ngedeketin cahaya itu. Tapi pas Batman ditarik, akhirnya Flash ngilang lagi. Tapi dia ngilang dengan cara yang aneh, dia kayak melar gitu, terus melar kayak ditarik dari dua arah gitu, hingga akhirnya lenyap di depan mata mereka semua, di depan mata para Outsider, Teen Titans sama Superman sama Batman lah. Terus balik ke Monitor lagi, Monitor nyaksiin dunia-dunia yang mulai lenyap. Dia ngelihat gelombang energi negatif nyerbu Earth One yang harusnya terjadi itu menurut kalkulasi dia beberapa hari lagi, tapi malah terjadi beberapa jam dari sekarang. Dia pun sadar kalau sekarang adalah waktunya dia ngaktifin menara-menaranya. Jadi dia bilang, sekarang itu sudah waktunya gue ngaktifin menara-menara emas gue yang fungsinya gak jelas itu. Iya, soalnya dia gak ngejelasin fungsinya apa ke para superhero. Tapi di belakang tapi di belakangnya si Monitor, Harbinger langsung ngoreksi kata-kata Monitor tadi. Dia bilang,
salah monitor. Kalau sekarang itu waktunya dia untuk mati, waktunya kamu untuk mati kamu monitor. Ya kira-kira kayak gitulah si Harbinger ngomongnya. Dia nggak jelas ya. Oke. Gimana ya? Kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Karena kayaknya udah panjang juga ini videonya. Gue niatnya videonya cuma 10 menit doang, tapi kayaknya lebih dari 10 menit karena gue agak gak fokus ceritanya dulu juga. Jadi cerita ntar dilanjut lagi di part 2 dari Crash on Infinite Earth. Jadi hari ini gue fokus sama premis ceritanya aja, sisanya bakal gue upload di video selanjutnya juga. Ya mungkin bakal gue upload besok kalau nggak lusa ya kali ya. Silahkan juga kalian komen di bawah kalau ada yang mau ditanyain tentang premis cerita Crash on Infinite Earths ini, atau kalian punya topik yang pengen gue bahas di video selanjutnya. Jadi video yang bakal gue sisipin kali ya di antara 7 cerita Crash yang bakal gue ceritain ke depan. Kalian juga bisa tweet langsung ke gue juga bisa, alamat Twitter ada di deskripsi di bawah. Terus kalau kalian suka baca blog juga, gue juga suka nulis blog walaupun update paling 2 minggu 3 minggu sekali atau seminggu sekali. Itu juga ada linknya di bawah, kalian juga bisa komen di sana atau komen di sini, bebas. Kalau suka sama video ini boleh di like dan sama share juga ke teman-teman kalian. Mungkin pengen nunjukin ini kalian pengen tahu nggak cerita Crash of Infinite Earths ini, ada yang ceritain, boleh juga jadi share. Terus kalau suka juga sama konten-konten yang seperti ini, kalian juga boleh subscribe juga buat nikmatin konten yang sama. Gue juga nggak cuma upload tentang komik aja, gue juga nyeritain tentang film sama TV series juga. Jadi silahkan ditunggu aja, jadi di subscribe, atau kalau subscribe lah ya. Intinya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah kawan. Dadah.